Beberapa hari yang lalu telah terjadi suatu konstelasi yang besar antara Rusia dan Ukraina, dan baru-baru ini berdasarkan zonazakarta.com menerbitkan suatu artikel bahwa Indonesia membeli 42 unit Rafale yang pasti membuat Malaysia minder tentunya. Karena sebelum Indonesia, Malaysia juga berminat untuk membeli Rafale. Tapi sayang, Rafale lepas dari genggaman Malaysia dan malah mendarat di Indonesia. Media Malaysia menyatakan, Defense Security Asia menyampaikan bahwa South Aviation bangkrut jualan di negaranya. Karena sebelumnya pembuat pesawat tersebut Rafale, South Aviation sempat berkemah di Malaysia selama beberapa tahun dalam upaya menarik perhatian pemerintah untuk membeli pesawat tersebut. Namun Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Sampai-sampai ini berdasarkan laporan Defense Security Asia. Sampai-sampai karena gulung tikar di Malaysia, akhirnya Dassault Aviation cari pasar lain, yaitu mereka menawarkan Rafale ke Mesir, United Emirates Arab, India hingga Indonesia. Tapi negara di dunia saat ini belum mau membeli Rafale. Karena tak laku, inilah Malaysia mencap Rafale jet tempur alias terkutuk. Indonesia sendiri membeli Rafale paket komplit seharga 111 triliun. Indonesia benar-benar membayar tunai untuk Rafale. Akuisisi Rafale untuk tentara Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi Turki lengkap dengan paket komplit, kemampuan Omni-Roll. Rafale yang unik akan memberi Indonesia alat untuk kedaulatan dan kemandirian operasional untuk memperkuat peran sebagai kekuatan regional utama. Selama ini Indonesia kekurangan jet tempur air superiority, sehingga patut dan sebuah keharusan Indonesia membeli jet tempur sekelas Rafale. Ini India yang sudah merasakan lebih dulu manfaat Rafale mengakui jika ia adalah jet tempur tangguh. Versi modern ini akan memungkinkan pilot untuk menembak bom yang jauh, dan pilot harus memasukkan koordinat GPS target sebelum atau selama penerbangan yang akan dapat menembak dalam radius sekitar 50 km. Sementara itu, Malaysia sebetulnya ingin mengikuti jejak Indonesia, namun seakan ketiban karma, mereka tak punya uang untuk menjalankan program pertahanan yang menelan biaya besar. Jadi cap yang disematkan Malaysia pada jet tempur Rafale Indonesia cuma urusan iri hati aja. Apalagi Dassault Aviation pernah bangkrut usai menggelar lapak dengan Malaysia. Usai mendapatkan cap pesawat terkutuk, Indonesia membuat kesepakatan untuk membeli sejumlah pesawat jet tempur Rafale dari Prancis. Dan ini merupakan langkah terbaru Kementerian Pertahanan untuk pembelian pertama jet tempur dari Prancis ini. Dilakukan Indonesia di tengah upaya untuk merombak kekuatan alutsista udara yang sudah menua. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah berencana berbelanja alutsista dengan anggaran sekitar 1.760 triliun hingga 2024 lamanya. Menurut pengamat pertahanan, pembelian pesawat-pesawat itu dilakukan ketika Indonesia sedang berusaha memperkuat pertahanannya untuk meningkatkan posisi tawar di kawasan Asia Pasifik. Menteri Urusan Angkatan Bersenjata Prancis, Laurence Perly, mengatakan setelah bertemu Prabowo di Jakarta bahwa kemitraan strategis akan meningkatkan hubungan pertahanan dua negara. Perly juga mengatakan Indonesia adalah negara kedua di kawasan Pasifik setelah India yang membeli jet dari Dassault Aviation. Kemudian apa istimewaan pesawat tempur Rafale? Rafale adalah jet tempur yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Pesawat yang memiliki mesin kembar ini dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi dan Omni-Roll. Rafale dibekali dengan berbagai sistem persenjataan antara lain rudal serangan udara ke udara, rudal serangan udara ke darat,
rudal anti kapal laut, bom pemandu laser, sehingga meriam internal 30 mm dengan kemampuan 250 putar per menit. Jet tempur ini juga mampu menampung senjata hingga 9 ton, kecepatan maksimalnya mencapai 1380 km per jam, dengan kemampuan untuk membawa banyak jenis senjata dan sistem misi yang canggih. Rafale disebut dapat melakukan serangan udara ke darat serta serangan udara ke udara dengan penjagatan pesawat musuh dalam satu misi. Kehadiran Rafale akan memperkuat postur pertahanan Indonesia di tengah keterbatasan alutsista dan anggaran, kata Khairul Fahmi sebagai Direktur ISESS. Alutsista. Indonesia merencanakan pembelian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft. Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat yang akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan, latihan, persenjataan, apa sebetulnya latar belakang kesepakatan ini? Kesepakatan dengan Indonesia diteken saat Prancis berusaha mempererat hubungan dengan negara-negara di Indo-Pasifik setelah AS, Inggris, dan Australia membentuk aliansi strategi baru bernama AUKUS tahun lalu untuk mengcounter pengaruh Cina yang semakin besar. Fakta itu yang mencakup pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia membuat Prancis geram sebelumnya. Paris sudah menaikkan kontrak pembelian kapal selam bernilai miliaran dolar dengan Canberra. Ketika ditanya oleh wartawan apakah perkembangan seputar AUKUS dan batalnya kesepakatan kapal selam dengan Australia mempengaruhi negosiasi dengan Indonesia, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Prancis menjawab, saya rasa tidak dalam satu hal atau lainnya. Kami punya strategi Indo-Pasifik. Kami telah bertekad untuk menjaga industri pertahanan kami dengan demikian mengekspor, ujarnya seperti itu dikutip Twitter. Indonesia juga telah mengungkapkan kekhawatiran soal AUKUS dalam pernyataan pers September lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memperingatkan bahwa penggunaan kapal selam bertenaga nuklir dapat memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan. Semoga informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi semua dan menjadikan negara Indonesia yang negara berdaulat serta adil dan makmur.